Halo Sobat HMP, kembali lagi dengan talk show HMP FKM UI, di mana talk show kali ini adalah talk show yang ketujuh dengan mengusung tema Bantu Sesama Hidupkan Dunia dengan Donor Darah. Pada talk show kali ini, kita dengan dua narasumber hebat kita, yaitu Dr. Rizky Anissa Winanda, SPKJ, dan Dr. Immanuel Nathanael Tarigan. Nah, untuk lebih lanjut, kita akan perkenalkan dua narasumber hebat kita agar dapat lebih dikenal oleh Sobat HMP. Yang pertama, Dr. Rizky Anissa Winanda, SPKJ. Kepada Kak Rizky, silakan waktu dan tempat untuk memperkenalkan diri kakak dan segala kesibukan kakak di saat ini. Halo Kak Rizky, apa kabar? Baik, apa kabar? Tuhan Yesus memberkati baik, Kak. Gimana Kak, silakan kakak memperkenalkan diri kakak dan kesibukan kakak mungkin saat ini supaya Sobat Baik. Baik, terima kasih Kak Elvita. Perkenalkan, saya Rizky Anissa Winanda atau Niza. Saya seorang spesialis kedokteran jiwa atau psikiater. Saat ini saya berpraktik di RSUD Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat. Selain bekerja, saat ini saya juga sebagai mahasiswa magister program studi kajian administrasi rumah sakit di FKM UI. Luar biasa ya Kak. Tapi Kak, bertepatan 3 September kemarin adalah Hari Palang Merah Indonesia. Nah, kira-kira apa sih tanggapan kakak terkait peran penting PMI di Indonesia ini? Baik, ya PMI sebetulnya sangat penting ya untuk Indonesia. Kita seringkali mengkaitkan PMI itu dengan bank darah, tapi sebetulnya banyak kegiatan lain yang diselenggarakan oleh PMI. Memang salah satu tujuan strategis PMI adalah meningkatkan ketersediaan darah, tapi sebagai organisasi kemanusiaan, yaitu cikal bakalnya PMI, sebetulnya banyak berperan dalam penanggulangan bencana, krisis kesehatan maupun sosial. Dan sebagai contoh, banyak kegiatan PMI antara lain menyediakan relawan dalam bencana sosial, baik untuk kesehatan, dapur umum, membangun penampungan air, sampai kegiatan seperti fogging dalam rangka mencegah DBD. Namun memang salah satu kegiatan utama PMI adalah menggiatkan program donor darah untuk memberikan ketersediaan darah yang aman dan mudah dijangkau di seluruh wilayah Indonesia. Nah, tadi kakak sempat menjelaskan tentang PMI juga berperan pada donor darah nih Kak. Kira-kira menurut kakak seberapa pentingnya sih tindakan donor darah itu? Oke. Penting banget ya sebetulnya, karena pertama setiap orang itu kan butuh darah. Kalau jumlah darah atau komponen darah tertentu dalam tubuh kita tidak adekuat, maka akan terjadi berbagai masalah kesehatan ketika organ tubuh kita tidak mendapatkan oksigen maupun nutrisi yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik. Dan kalau kita mengingat dulu Ketua PMI kita Bapak Yusuf Kala pernah bilang bahwa kebutuhan transfusi darah itu 2% dari total jumlah penduduk. Jadi kalau Indonesia jumlah penduduknya saat ini di atas 200 jutaan, setidaknya kita butuh sekitar 5,5 juta kantong darah. Dan ini ibaratnya stok aman untuk memenuhi kebutuhan transfusi baik yang sudah penderita penyakit talasemia maupun yang gawat darurat seperti pada pasien kecelakaan atau pasien rencana operasi. Dan memang setiap menit itu ada satu orang yang setidaknya membutuhkan transfusi darah di Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui kemarin semenjak pandemi kan menurun sekali jumlah penting sekali kita melakukan donor darah itu. Seperti yang kita ketahui juga kemarin salah satu tata laksana COVID-19 adalah terapi menggunakan plasma convalescence yang membutuhkan pendonor dengan riwayat infeksi. Jadi apapun kondisinya, donor darah itu menyelamatkan nyawa banyak orang. Luar biasa ya Kak. Nah, kalau sepenting itu donor darah, kira-kira dampak donor darah untuk kita sendiri apa Kak?
banyak sebetulnya. Kalau kita dibilang donor darah hanya untuk orang yang menerima darah, sebetulnya enggak juga, karena banyak sekali manfaat untuk pribadi. Selain memang memberikan rasa senang ya, bisa membantu berbuat baik untuk orang lain, tapi untuk pribadi yang pertama, donor darah itu membantu menjaga kesehatan jantung dan mengatur kadar zat besi di dalam darah kita. Jadi zat besi yang berlebihan dalam darah itu kan berpotensi meningkatkan risiko terjadinya serangan jantung dan stroke. Namun apabila kita rutin donor darah, jumlah zat besi dalam darah itu tidak berlebihan, tidak terjadi penumpukan dan mengurangi resiko terjadi penyakit jantung sampai sekitar 33% kalau dilakukan secara rutin, dan rutin ini definisinya minimal sekali per 6 bulan. Penurunan zat besi ini juga berdampak pada regulasi tekanan darah, sehingga resiko terjadi hipertensi itu juga menurun. Manfaat yang kedua contohnya dengan mendonorkan darah, kita justru meningkatkan produksi sel darah merah kita, karena setelah kita kehilangan darah yang kita donorkan, akan sumsum tulang kita akan bekerja untuk mengganti darah yang hilang tadi dengan yang baru. Manfaat lainnya, sekali aktivitas mendonorkan darah itu bisa membakar kurang lebih 650 kalori. Jadi sama dengan satu sesi olahraga lah. Memang tidak digunakan untuk diet rutin ya gitu, untuk menurunkan berat badan, tapi setidaknya itu bisa membakar kalori. Yang keempat, donor darah itu juga diketahui menurunkan risiko terjadinya kanker karena akan menurunkan marker inflamasi dan meningkatkan antioksidan dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, pada saat kita mendonorkan darah, ada rangkaian persiapan kan yang dilakukan seperti screening untuk deteksi ada tidaknya penyakit HIV atau hepatitis. Jadi ketika kita mau melakukan donor darah itu juga menjadi ajang untuk kita deteksi dini adanya penyakit tertentu atau tidak. Sangat penting ya berarti donor darah untuk diri kita sendiri. Nah, tadi kan kakak udah menjelaskan tentang betapa pentingnya donor darah bagi kita juga. Nah, kira-kira manfaat dari donor darah sendiri itu secara umum bagaimana ya? Ya, tadi seperti yang disampaikan ya, jadi memang secara umum selain manfaatnya untuk diri sendiri, memang bermanfaat untuk orang yang membutuhkan. Jadi ada beberapa penyakit yang membutuhkan donor darah secara rutin. Mereka butuh transfusi secara rutin seperti penyakit thalassemia, dan banyaknya ini pada anak-anak yang membutuhkan. Kemudian apabila persiapan operasi, biasanya perlu dilihat dulu kadar Hb-nya cukup atau tidak, karena perlu mewaspadai adanya risiko perdarahan pada saat operasi, sehingga perlu dipersiapkan darah. Sehingga donor darah itu akan bermanfaat bagi nyawa orang lain yang membutuhkan transfusi tersebut. Jadi kita berarti udah tahu tentang pentingnya donor darah, terus dampaknya untuk kita, berapa pentingnya sih donor darah itu. Nah, alasan dibalik semuanya itu Kak, kenapa donor darah harus dilakukan? Kenapa? Jadi apapun kondisinya, pandemi atau tidak, kita kan tidak pernah tahu ya kapan keluarga atau kerabat kita akan membutuhkan darah atau produk darah itu. Kalau kita mendonorkan darah, sebetulnya satu kantong darah kita itu bisa dipecah menjadi beberapa komponen atau bisa satu kantong itu sendiri yang nantinya akan didonorkan. Nah, dengan kita rutin mendonorkan darah, selain tadi manfaatnya banyak sekali untuk diri sendiri ya, termasuk dalam bisa menjaga kesehatan tubuh kita, tapi kita memastikan bahwa kita menyumbang darah itu tadi memastikan stok yang aman untuk dibutuhkan oleh negara kita gitu, untuk teman-teman kita nggak pernah tahu kalau misalnya nanti keluarga kerabat kita ada kebutuhan darah, tentu kita berharap ada orang yang mau mendonorkan darahnya gitu, meskipun pada saat kita donor darah kita nggak tahu darahnya ke siapa. Jadi memang itulah pentingnya kita melakukan donor darah secara rutin, dan sebenarnya sekarang sangat mudah untuk donor darah di mana-mana. PMI sudah menyelenggarakan UTD, bahkan ada aplikasinya juga yang bisa di-download di HP, Ayo Donor, dan dari situ kita bisa cari tahu di mana PMI menyelenggarakan donor darah, kita bisa memberikan stok kita di mana, kita bisa lihat di mana kantong darahnya yang berdasarkan golongan darah mencukupi atau tidak. Jadi pentingnya donor darah adalah kita membantu orang lain maupun menjaga kesehatan kita sendiri. Nah, tadi tuh Kakak sempat menjelaskan bagaimana cara mendonorkan darah. Kira-kira Kak boleh jelaskan lebih spesifik lagi gimana sih kira-kira mungkin Sobat HMP yang belum tahu nih cara untuk mendonorkan darah. Jadi cara-cara apa yang harus dilakukan nih untuk mendonorkan darah? Bisa dijelaskan Kak? Jadi yang pertama untuk mendaftar untuk registrasi itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya tadi dengan melalui aplikasi milik PMI Ayo Donor, itu bisa diunduh di HP dan baik Google
Google App Store maupun Apple Store, kita bisa lihat di mana ada UTD atau unit transfusi darah terdekat yang bisa, atau PMI terdekat, di mana kita bisa melakukan registrasi untuk menjadi donor darah. Dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi sebelum datang, yang pertama kita pastikan dulu berat badan kita minimal 45 kg. Usia kita memenuhi atau tidak usia 17 sampai 65 tahun. Kemudian nanti pada saat akan, misalnya dari syarat itu sudah lolos, akan dilakukan pemeriksaan tambahan screening di tempat untuk, jadi kita saat diambil darah itu, kita dilihat apakah ada penyakit HIV atau hepatitis, kemudian dilakukan pemeriksaan golongan darah, karena saat ini untuk dilakukan transfusi itu sudah tidak lagi seperti dulu yang dibilang O itu pendonor universal, kemudian AB penerima universal, tidak seperti itu lagi, tapi harus betul-betul cocok sesuai golongan darahnya. Dan kemudian akan diukur juga tekanan darah kita. Kalau misalnya yang atas, yang sistolik itu harus antara 100 sampai 170 mm merkuri, kemudian yang bawah yang diastolik itu antara 70 sampai 100 mm merkuri. Kemudian kadar Hb kita sendiri juga akan diperiksa. Jadi untuk kita mendonorkan tentu kita harus punya kadar hemoglobin yang cukup, yaitu antara 12,5 sampai 17. Dan sebelum donor darah, kita harus memastikan bahwa kita sendiri tidak mengkonsumsi alkohol sehari sebelum, harus makan makanan yang bergizi, kaya akan zat besi seperti daging merah, bayam. Kemudian kita juga harus, ada beberapa kondisi yang perlu dipenuhi dalam 1 hari terakhir, tidak boleh habis vaksinasi misalnya, atau dalam 6 bulan terakhir tidak mengalami diagnosis hepatitis B, kemudian tidak melakukan operasi gigi dalam 3 hari terakhir. Kemudian persiapan lainnya pada saat di tempat banyak minum air putih, sehari sebelumnya harus cukup tidur, dan tentunya mengenakan pakaian yang lengannya mudah digulung pada saat proses donor darah. Berarti ini jadi informasi tambahan nih, termasuk kayaknya saya juga Kak, untuk tahu bagaimana cara mendonorkan darah. Nah, Kak, untuk harapan terkait donor darah ini untuk Indonesia ke depannya, menurut Kakak bagaimana? Ya, harapannya adalah semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya donor darah, bukan hanya sebagai program dari pemerintah atau program dari dengan pribadinya, bahwa donor darah itu bisa dijadikan sebagai kegiatan yang rutin antara per 3 atau 6 bulan. Memang minimal paling cepat boleh donor itu antara 3 bulan, kemudian kalau bisa per 3 bulan atau kalau enggak per 6 bulan gitu. Karena selain membantu orang lain, itu tadi ada manfaat-manfaat yang bisa dilakukan, yang bisa didapatkan untuk kesehatan pribadi. Baik Kak Rizky, terkait dengan PMI yang telah berulang tahun di 3 September kemarin, kira-kira ada pesan-pesan apa yang akan dapat Kakak sampaikan untuk PMI, dan untuk closing statement di tahun ke-7 ini, apa yang ingin Kakak sampaikan? Terima kasih Kak. Baik, terima kasih. Mungkin kesan dan pesan terakhirnya untuk PMI, pertama, selamat berulang tahun ke-77 tahun ini. Terima kasih atas seluruh kegiatan yang sudah dilakukan, baik untuk penggiatan donor darah maupun dalam penanggulangan bencana. Semoga PMI ke depannya semakin banyak bisa menjangkau masyarakat di pelosok, di kabupaten dan kota, tercapai seluruh upaya untuk membuat UTD. Dan sebagai closing statement-nya, semoga masyarakat semakin sadar bahwa donor darah itu bukan hanya untuk kepentingan orang lain, tapi juga kebutuhan diri kita, selain berbuat baik untuk menjaga kesehatan kita. Terima kasih. Terima kasih Dr. Rizky Anissa untuk pemaparan materinya. Terima kasih untuk tanya jawab yang begitu luar biasa. Sekarang kita akan lanjut kepada Dr. Immanuel Nathanael Tarigan untuk tanya-tanya nih seputar PMI dan seputar dengan donor darah. Halo Kak Noel. Halo Kak Elvita. Gimana kabarnya Kak? Baik, puji Tuhan. Ya, Tuhan. Silakan Kak, mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri supaya Sobat HMP semakin mengenal Kakak. Baik, terima kasih Kak Elvita. Baik, terima kasih Kak Elvita. Halo Sobat HMP, perkenalkan namaku Dr. Immanuel Nathanael Tarigan, bisa dipanggil Noel. Saat ini jadi mahasiswa pasca sarjana di program Kajian Administrasi Rumah Sakit FKMUI. Sehari-hari saya juga bekerja di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai dokter umum. Itu sih Kak kesibukannya.
Terima kasih Kanuel untuk perkenalan dirinya. Kanuel, karena talks ketujuh kita kali ini mengangkat tema tentang donor darah, dan bertepatan dengan bulan September ini adalah Hari Palang Merah Indonesia yang kemarin di hari tanggal 3 September. Kira-kira kita mau tanya-tanya soal PMI dulu nih. Gimana menurut Kanuel tanggapan terkait PMI ini? Apakah sangat-sangat memberi peran yang penting untuk Indonesia atau bagaimana? Baik, terima kasih Kak Alvikta. Mungkin saya dulu ya, sama sobat-sobat HMP juga, mungkin kenalnya PMI itu sebagai tempat cari darah kalau butuh atau tempat donor darah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kepalang Merahan, PMI itu tidak hanya melakukan fungsi pelayanan darah, tetapi juga dia melakukan fungsi-fungsi lain seperti misalnya memberikan bantuan pada korban-korban konflik bencana, konflik kerusuhan, seperti itu. Nah, tapi juga PMI nggak hanya cuma itu, dia juga punya peran dalam pendidikan, pelatihan, dan pembinaan, memang dalam kegiatan kepalang merahan atau donor darah, gitu ya. Nah, PMI juga punya fungsi yang penting banget, adalah sebagai lembaga yang menyebarluaskan informasi yang benar tentang kepalang merahan, juga tentang donor darah. Jadi kalau mau tahu info-info yang benar tanpa hoax tentang donor darah itu ya caranya di PMI gitu. Nah, tapi kalau kita bicara sore ini tentang bagaimana PMI dengan hubungannya dengan pelayanan darah di Indonesia, saya pikir PMI sangat membantu gitu ya, karena semua orang mencari darah itu di PMI gitu. Bahkan rumah sakit yang tanpa ada bank darahnya gitu pasti carinya ya di PMI gitu. Berarti memang PMI ini punya peran penting sekali untuk Indonesia ya Kak. Karena dia punya beberapa program yang sangat-sangat membantu masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya nih Kak, ngomong-ngomong soal donor darah, Kakak pernah nggak sih untuk melakukan tindakan donor darah? Oh iya Kak Rita, jadi kebetulan memang hingga saat ini saya donor rutin minimal ya sekali setahun, kadang-kadang suka lupa ya, tapi saya mulai donor itu tahun 2014, jadi udah tahun keempat saya kuliah gitu ya. Awalnya tuh dulu waktu masih awal-awal jadi mahasiswa kedokteran itu mau coba donor nih, tapi selalu mundur di pendaftaran gitu. Alasannya deg-degan, takut jarum gitu ya. Tapi ya akhirnya 2014 saya coba. Pengalaman juga nggak berjalan dengan baik, yang nggak mulus gitu. Karena jadi kan kalau kita donor darah itu nanti di akhir kita disuruh tekuk tangan gitu ya. Nah, waktu itu saya pertama kali kan soto nih, disuruh tekuk tangan, dilepas aja tangannya gitu. Habis itu berdarah-darah deh itu. Akhirnya lemes gitu. Lemes ya. Cuma ya waktu itu di plester lagi sudah perbaikan gitu. Memang pengalaman pertama jadi lebih deg-degan ya, tapi nggak kapok sih. Setelah itu saya coba lagi donor darah di tahun berikutnya, jadinya keterusan sampai sekarang. Luar biasa. Kira-kira nih Kak, dari pengalaman-pengalaman itu apa sih alasan dasarnya Kakak untuk melakukan tindakan mendonorkan darah Kakak? Dulu waktu mahasiswa itu alasannya adalah seru-seruan. Karena yang bikin kegiatan donor darah di kampus, yang bikin teman-teman kampus, panitia teman-teman sendiri, jadi kayak seru-seruan gitu ya. Tapi setelah itu mikir-mikir, kayak donor darah ini adalah tindakan berbagi yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Karena kita nggak ngeluarin apa-apa, kita ngeluarin darah yang kita nggak bikin gitu. Jadi kayak tubuh kita mau gimana pun mau bikin darah gitu kan. Ya, jadi kita diberikan kesempatan dan nggak semua orang kan bisa donor darah karena kesehatannya. Jadi saya pikir orang-orang itu butuh ini kesempatan berbagi yang paling sederhana yang bisa dilakukan gitu. Tapi belakangan semenjak saya koas terus jadi dokter, itu melihat bahwa ternyata banyak banget loh orang butuh darah di rumah sakit itu, dan nggak sedikit gitu, bisa 5 kantong, 6 kantong atau orang bisa setiap hari gitu. Jadi itu yang membuat saya kayaknya kalau ada kesempatan berdonor darah gitu. Walaupun nggak rutin ya. Luar biasa ya Kak alasannya, memang untuk membantu sesama ya Kak. Selain itu kan tadi juga dibilang sama Dokter Rizky bahwa donor darah itu juga punya impact yang baik untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita. Jadi memang dampaknya itu bisa dirasakan buat orang lain, juga buat diri kita ya Kak. Nah,
Gimana nih dampak secara pribadi dari kakak ketika setelah melakukan donor darah? Dampak ya. Jadi kan kalau kita lihat ya, donor darah itu mau gimana pun adalah tindakan medis. Iya. Jadi pasti ada efek samping toh. Itu yang orang pasti takut, aduh efek sampingnya kayak apa gitu. Jadi kalau Sobat HMP tahu, mungkin pasti tahu lah ya, donor darah itu kan caranya dimasukin jarum ke pembuluh darah. Tindakan itu pasti ada efek sampingnya. Mulai dari perdarahan, memar gitu ya, atau nyeri gitu. Nah, itu kan sebenarnya hal yang bisa ditangani dengan cara ya tangannya diistirahatkan, jangan digesek-gesek gitu. Tapi ada banyak juga orang yang mengeluh kalau pasca donor darah itu dia jadi lemas, jadi pusing. Itu adalah wajar. Wajar kenapa? Karena darah kita kan ditarik, jadi terjadi penurunan tekanan darah. Itu wajar. Bagaimana cara ngatasinya? Gampang, minum. Makanya kalau habis donor darah dikasih susu. Itu karena buat itu gitu, karena membantu nanti memperbaiki menurunkan efek samping yang lemes, yang pusing tadi. Itu yang negatif. Positifnya banyak banget gitu ya. Pertama nih, kalau kita mau hitung-hitungan gini. Darah kita kalau kita donor itu nggak langsung dikasih ke orang. Itu diperiksa dulu. Di screening namanya. Screeningnya minimal tuh hepatitis, HIV, sifilis. Jadi kalau kita donor darah, kita dapat screening gratis. Itu. Karena kalau kita ternyata amit-amit nih, ada temuan positif, hepatitis K, atau sifilis, atau HIV, nanti PMI akan menghubungi yang pendonornya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi satu, kita udah dapat adalah screening gratis gitu. Yang kedua, studi banyak banget yang menyatakan bahwa donor darah ini dapat menurunkan kadar kolesterol darah yang akibatnya menurunkan faktor risiko jantung, juga mempengaruhi keadaan mental. Yang paling terakhir, yang menurut saya paling penting adalah dengan donor darah kita berbagi. Rasa kepuasan berbagi itu loh dampak paling besar gitu loh, manfaat paling besar yang dirasakan sih. Itu sih kalau menurut aku, Kak El. Luar biasa ya, Kak. Nah, karena kakak sudah berani memberikan donor darah, kakak sudah merasakan dampak dari donor darah itu. Gimana tanggapan kakak tentang orang-orang yang masih takut nih untuk melakukan donor darah? Tanggapan sama orang-orang yang takut. Kalau saya bilang takut adalah wajar. Takut sangat wajar gitu ya. Apalagi oke lah mungkin di Jakarta kita sering gitu ya, apalagi kalau lewat Salemba itu ada PMI gede, tahu nih PMI donor darah tahu. Tapi kalau orang-orang daerah mungkin nggak familiar namanya dengan donor darah. Taunya pun kalau misalnya masuk rumah sakit gitu ya. Tapi kalau hal yang paling menyebabkan orang takut melakukan donor darah adalah karena nggak tahu. Itu dulu yang pertama. Jadi karena nggak tahu apa yang dilakukan sama dia, nggak tahu apa efek sampingnya, nggak tahu manfaatnya apa gitu ya. Jadi wajar banget ya orang Indonesia nggak tahu. Nah di sini nih perannya kita nih termasuk nggak cuma ngomong rumah sakit, puskesmas, PMI, tapi kita juga nih sebagai orang-orang yang pernah dapat info, termasuk melalui HMP Talks ini menyampaikan info-info mengenai donor darah supaya nanti harapannya orang-orang itu tahu gitu apa yang dilakukan sama dia saat berdonor darah. Itu yang pertama menurut saya, kenapa orang takut. Yang kedua, juga harus gini loh. Saya nanya deh, Kak Elvita kalau mau donor darah di mana? Misalnya nih. Nah ini Kak, saya ini masih takut donor darah Kak, makanya saya mengajukan pertanyaan juga Kak. Benar sekali nih Kak El. Jadi memang karena takut jarum, paling utama kan dia takut jarum gitu ya. Memang takut jarum hal yang susah diatasin, tapi percayalah, sekali ketusuk itu ya udah gitu, rasanya gitu. Nah, tapi penting juga ada lagi nih, kadang-kadang orang pengen donor tapi nggak tahu di mana. Atau misalnya kalau dia pengen donor, harus tunggu dulu nih ada acara donor darah massal, atau misalnya harus tunggu dulu ada orang yang mau donor, dia ke PMI antri gitu kan ya. Jadi salah satu cara yang menurut saya bisa membantu orang Indonesia rajin donor adalah kita kasih kesempatan mereka donor secara lebih banyak. Artinya apa? Misalnya kita bikin kegiatan donor darah di kampus secara rutin, di kantor, di mall gitu. Jadi ada orang-orang yang nantinya kayak lihat-lihat apa sih donor darah ya, apa sih ya, tengok-tengok, oh cuma ditusuk doang, oh cuma segitu doang, wah coba gitu ya. Harapannya nanti mereka yang coba-coba ini kan jadi candu donor gitu. Nanti harapannya mereka jadi donor. Pun kalau misalnya mereka nggak candu ya nggak apa-apa, mereka udah donor satu kali gitu. Jadi
Itu sih hal-hal yang menurutku bisa dilakukan juga nih. Mencegah ketakutan dengan informasi. Kedua adalah bikin mereka kesempatan berdonor sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih Kak. Itu jadi salah satu kekuatan baru untuk saya dan mungkin teman-teman yang masih takut di luar sana untuk bisa lebih lagi memberanikan diri sehingga pada akhirnya kami mampu mendonorkan darah kami. Nah, Kak. Selanjutnya Kak, saya mau nanya nih tentang persepsi Kakak, pandangan Kakak, kira-kira seberapa pentingkah donor darah ini harus dilakukan? Oke, jawabannya penting banget. Penting banget. Kenapa penting banget gitu ya? Kalau menurut WHO, bahwa kebutuhan darah itu diperkirakan 2% dari penduduknya. Jadi kalau di Indonesia mungkin sekarang 5,5 juta lah kira-kira. 5,5 juta kantong darah setiap tahunnya. Gitu ya. Tapi kalau pembelajaran dari tahun ke tahun itu, bahkan kita dengan target 2016 5,1 saja pun tidak tercapai, hanya tercapai 4,3. Jadi kebutuhan itu sangat besar pertama nih, itu kepentingan yang pertama. Itu kalau kita ngomong target nasional ya, belum kita ngomong targetnya per daerah. Kalau di Jakarta, Jogja, Bali, itu capaiannya itu di atas 100%, artinya kebutuhan darah mereka berapa, terpenuhi semuanya. Tapi kalau kita ngomong daerah timur, Maluku, NTT, NTB, itu capaian keterpenuhan kebutuhan darahnya kurang dari 15%. Artinya banyak sekali orang yang butuh darah dan tidak terpenuhi gitu ya. Jadi itu tuh pertama kalau kita omongan apa ya? Omongan hitung-hitungan kebutuhan darah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa ini penting banget adalah buat kita masing-masing. Kita nggak pernah tahu kita kapan membutuhkan darah. Amit-amit kita butuh darah atau saudara kita butuh darah gitu ya. Ibaratnya kita menabung kebaikan lah gitu ya. Kita nggak tahu nih donor darah yang saya bikin satu tabung ini buat siapa sih dikasih gitu ya. Bisa jadi ada ibu-ibu yang baru melahirkan yang butuh darah di sana yang butuh pakai darah saya. Atau ada anak-anak yang baru ketabrak kecelakaan operasi butuh darah saya. Jadi penting juga karena kita bisa membantu sesama melalui hal sederhana gitu ya. Karena kembali lagi saya bilang nih El, nggak semua orang yang mau donor darah itu bisa lolos loh donor darahnya. Tadi ada screening yang dilakukan kan ya. Jadi katakan ada 10 orang yang mau donor darah, mungkin 9 yang bisa keterima. Kalau makin banyak orang yang donor darah, makin banyak yang keterima. Itu makanya kenapa penting banget dalam kesempatan ini HMP juga sobat HMP, ayo kita donor darah gitu. Ya, yuk bisa, yuk. Yuk bisa, yuk. Berarti memang benar-benar donor darah ini sesuatu tindakan yang terlihat sederhana, tapi punya dampak yang luar biasa dan sangat-sangat penting untuk kesehatan banyak orang atau membantu banyak orang. Nah Kak, selanjutnya nih saya mau tanya tentang kira-kira untuk Indonesia ke depan terkait dengan donor darah. Oke. Harapannya jelas pasti adalah makin banyak kantong darah yang ada di Indonesia. Untuk mencapai itu ada dua, makin banyak pendonornya dan makin banyak kegiatan untuk mendonorkannya, gitu ya. Jadi terutama untuk ini, misalnya kelompok-kelompok tertentu ya, kelompok-kelompok pasien-pasien golongan darah AB, golongan resus negatif, itu kan susah banget ya cari darahnya. Harapan saya mungkin makin banyak orang yang tergerak hatinya untuk bisa mendonorkan darah. Atau misalnya pada waktu-waktu tertentu, pada saat bulan puasa, itu juga kebutuhan darah kita juga semakin sedikit, jadi makin banyak orang yang mau, begitu ya. Nah, seperti yang tadi saya ucapkan di atas nih, El, bahwa urusan donor darah itu nggak cuma urusan PMI, itu urusan semua orang yang tahu mengenai donor darah, termasuk rumah sakit, termasuk juga fakultas FKM apalagi, termasuk kita juga mahasiswa gitu ya. Kita punya peran dalam menyampaikan informasi mengenai donor darah yang baik dan benar gitu, tanpa hoax. Kadang-kadang nanti orang tanya kita, donor darah itu ngapain sih? Nah itu peran kita pertama di situ, ngasih tahu informasi yang benar. Yang kedua, kita juga berperan sebagai pendonor darah aktif. Makanya saya mengencourage sih teman-teman nih, sobat HMP yang belum pernah donor darah, ayo coba donor darah gitu ya. Kalau saya bilang sekadar nyobain nggak apa-apa, sekadar nyobain pun nggak apa-apa. Kenapa? Kalau teman-teman nyobain donor darah, terus kapok, ya wes nggak apa-apa. Tahun depan coba lagi ya, tapi ya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman cobain donor darah terus
ketagihan ya, puji Tuhan ya, jadi pendonor darah yang aktif gitu. Gitu sih KL. Mudah-mudahan sih kebutuhan darah di Indonesia secara nasional juga secara regional itu bisa terpenuhi di tahun-tahun mendatang. Wah, terima kasih ya Kak. Semoga harapannya dari yang dibilang Kak Rizky dan Kak Immanuel yang tentunya supaya semakin banyak masyarakat Indonesia yang sadar dan mau untuk mendonorkan darah. Oke Kak, untuk menutup talks kita kali ini, saya minta Kakak untuk memberikan closing statement dan mungkin pesan dan pesan Kakak untuk PMI yang telah berulang tahun di 3 September 2022 kemarin Kak. Baik, terima kasih Kak Vita. Pesan saya buat para penonton HMP Talks ini, sobat-sobat HMP, ayo donor darah. Itu saja perannya. Ayo donor darah. Ketika kita udah bisa donor darah, ayo ajak teman kita donor darah, ajak keluarga kita donor darah, gitu ya. Semoga karena tadi saya bilang ini adalah kesempatan kita untuk berderma, untuk membantu sesama dengan hal tanpa mengeluarkan apa-apa gitu. Jadi ayo kita donor darah. Dan kepada PMI, selamat berulang tahun. Semoga PMI bisa menjadi tapi semakin lagi bisa membantu pemenuhan kebutuhan darah di Indonesia ini dalam melakukan fungsinya sebagai pemberi layanan kebutuhan darah di Indonesia juga semakin jaya. Mungkin itu dari saya, KL. Ya, terima kasih Kak Noel. Terima kasih Dr. Rizky Anissa Winanda, SPKJ, dan Dr. Immanuel Nathanael Tarigan untuk closing statement-nya yang luar biasa. Dan untuk menutup kali ini, saya juga akan memberikan closing statement, yaitu mari kita sama-sama tebarkan kebaikan melalui donor darah, karena donor darah adalah cara berbagi yang sederhana, di mana donor darah juga sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk banyak orang. Sehingga untuk mewujudkan dengan membantu sesama dalam menghidupkan dunia, ayo donorkan darah kita. Sekian dari saya sebagai moderator pada talkshow ke-7 kita kali ini. Sampai jumpa Sobat HMP di talkshow selanjutnya.